Hari Raya Kuningan biasanya diidentikan dengan berbagai sarana upacara seperti tamyang, endongan, ter, tebog, sulanggi, dan daun cemara. Menurut ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dari Griya Mumbulsari, Serongge Gianyar, tamyang merupakan lambang perlindungan atau perisai terhadap diri. Sementara endongan dimaknai sebagai perbekalan yang harus disiapkan manusia dalam mengarungi kehidupan. Kehidupan yang dilandasi oleh perjuangan harus lebih dihargai. Dalam agama Hindu, bukan tujuan agama yang terpenting, tetapi proses beragama yang paling penting. Ya, dalam aspek bagaimana orang memperjuangkan kesejahteraan tidak hadir begitu saja. Inilah bagian dari proses pelembagaan bagaimana orang beragama. Orang beragama tidak langsung cerdas ketika baca kitab suci. Butuh pengalaman, rasa toleransi, butuh perjuangan. Ini yang penting sebenarnya. Hal itulah akan kita temukan di dalam tebog, selangi, dan sebagainya. Seperti apa yang saya katakan, ketika kita bicara tentang raksana merasa aman, di situ ada sebuah protek, bagaimana kita memproteksi diri kita, membekali diri kita dengan senjata yang disimbolkan dengan tamyang adalah sebagai sebuah perisai. Kemudian di situ ada kolam, ada ternya, ya simbol kerisnya. Kemudian ada endongannya, seperti tas kecil seperti itu. Kemudian diapit ikatan talinya seperti tulang lindung namanya. Kemudian di situ ada tanggomennya, kemudian ada jaja dan sebagainya. Itu seperti bagaimana kita harus mempersiapkan perbekalan kita, ya, dalam rangka apa? Mengarungi kehidupan ini. Sebab kalau hidup ini sudah dilandasi oleh perjuangan, kita akan menghargai kehidupan ini. Selain memasang tamyang dan ter, berbagai simbol senjata, pada hari Kuningan umat Hindu juga membuat tebog. Tebog adalah salah satu uperengge yang di dalamnya terdapat nasi kuning. Nasi kuning ini merupakan simbol amerte. Cara membuat tebog yang diiseh dimaknai sebagai proses dalam kehidupan. Sementara wayang kenawan dan wayang kebot yang ada di tebog merupakan simbol dua hal yang berbeda atau ruwa bineda. Dalam agama Hindu, bukan tujuan agamanya yang menjadi penting, proses beragamanya juga menjadi penting. Kalau sesuatu diraih dengan mudah, bahasa Bali mengatakan alih elah aluh telah. Kalau semua diraih dengan mudah, pasti habisnya mudah. Kalau sudah diraih dengan perjuangan, apa yang dikatakan dalam tebog itu selangi misah dia, nanti kan tebognya lebih besar di sini. Ya, Aisyah itu artinya proses. Ya, jadi kita diajak berproses. Tidak jadi begitu saja. Ya. Kemudian di dalam tebog kita temukan wayang-wayangan, ya. Di situ ada wayang wang kebot atau yang kiri, ada wayang kenawan artinya yang kanan. Jadi hidup ini selalu dihadapkan pada realita dualita. Ya. Realita dualita ini apakah kita jadikan diametral, saling bertolak belakang untuk saling menguasai? Berarti sama-sama mengklaim dirinya benar. Kelompok kiri menganggap juga dirinya benar, kelompok kanan juga menganggap dirinya benar. Jadi dia menjadi oposisi binarinya dalam hukum-hukum sosiologi klasik, ya. Maka mereka saling salah menyalahkan. Semua punya argumennya masing-masing. Maka terkait dengan uang kanan uang kebot ini sebenarnya sebuah dinamika. Bagaimana kita memanfaatkan ruwa bineda sebagai dua yang berbeda namun saling melengkapi. Contohnya apa? Sering dikatakan ruwa bineda itu siang malam, hitam putih, loh mani, laki perempuan. Coba kita bayangin sekarang. Orang menyebut malam, kalau tidak ada siang kan nggak mungkin. Orang menyebut putih kalau tidak ada hitam. Orang menyebut laki kalau tidak ada wanita.
Ketika kita orang bicara hitam, pasti ada putih. Putih ada karena hitam, wanita ada karena pria, laki-laki. Kita kan tidak mesti harus saling kuasa menguasai, tapi harus saling bekerja sama. Maka saya katakan itulah disebut dengan dualita, bukan dualisme. Yang dualisme melahirkan diametral dan polarisasi. Ketika dia berada di kelompok A, kelompok B salah. Ini pemahaman Rubinada yang keliru menurut saya. Justru keduanya itu harus ada. Sementara daun cemara merupakan simbol sarana atribut dari Dewa Siwa. Pohon cemara disimbolkan sebagai dewa gunung di puncak tertinggi, sehingga untuk mencapai puncak itu manusia harus memahami Panca Upanishad. Kemudian di situ ada daun cemara, ya kan? Kalau daun cemara itu, kalau kita kembalikan, itu adalah sarana yang sering dibawa sebagai atributnya Dewa Siwa. Oke. Nah, terutama nanti dibuat pada Saraswati dan sebagainya. Bagaimana manusia mengalami proses pemerdekaan? Pemerdekaan karena pohon cemara itu simbol gunung banyak. Dia tidak mungkin di daerah dataran ada pohon cemara. Pasti banyak di gunung kan? Ya, walaupun sesungguhnya di daerah iklimnya dingin, yang menjadi simbol dari Kristen ketika bicara pohon Natal kan itu dia, pohon cemara itu kan. Nah sekarang kita ini apa cemara? Dewa gunung. Gunung itulah proses orang untuk menaiki nih, mengalami tangga kosmik untuk bisa sampai di atas. Maka dalam tangga kosmik Taittiriya Upanishad ada 5 hal yang harus dipahami sebagai tangga kosmik Upanishad. Pertama adalah Anamaya Kosa. Anamaya Kosa inilah disebut dengan kesejahteraan pertama. Kalau perut orang sudah kosong, mana bisa kita mencapai Tuhan? Isi perutnya. Nah, tapi ingat, bagaimana kita memperoleh makanan itu? Karena kita ketahui bersama di dalam kisah Mahabharata, karena Bhisma tiap hari mendapatkan hidangan minuman yang secara kesehatan rohani itu sangat rendah karena datang dari Duryodhana gitu, pola pikirnya sangat ini. Mungkin dia secara kandungan gizi kesehatan dia menjadi sangat sehat, mana ada istana makannya tidak enak. Tetapi karena kandungan gizi spiritualnya rendah menyebabkan Bhisma, boleh saya katakan, terselubungi kebijaksanaannya ketika Drupadi ditelanjangi. Sebagai pemimpin dan sebagai tetua di keluarga Kuru, mesti kan beliau bisa menghentikan. Karena ulah makanan ini. Ya, maka dengan demikian dalam rangka kita membangun kesejahteraan perdamaian si perut ini, makanan penting. Tapi gizi spiritual rohaninya harus penting. Dan sebab kalau orang sudah menikmati uang korupsi misalnya, mohon maaf dia tidak akan bisa menyebutkan kebenaran, menyatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya, karena dia ikut terkontaminasi oleh apa? Sesuatu yang dia nikmati. Ya kan? Kan sulit kita menyebutkan kebenaran karena Bhisma ada di situ. Kemudian dari ana menjadi prana, itulah energinya menjadi negatif ya. Kemudian menjadi jnana. Mengapa sekarang orang enak ngomong satu sama lain? Mungkin bagaimana bahan makanannya diperoleh menyebabkan mungkin gizinya seperti saya sampaikan tadi itu bersifat rohaninya rendah, menjadikan energinya rendah, pola pikir juga rendah. Ini dia kena hukum nih, seperti rantai berjalan. Jika ini hasilnya begini, makanannya rendah, energinya rendah, pola pikirnya pasti rendah. Walaupun dia seorang sarjana sekalipun, karena dia menikmati sesuatu dari iming-iming, maka kita tahu dari mana dia memperoleh cara makan yang benar. Dari situ sebenarnya pola pikirnya bisa diraih. Ketika pola makannya dicari dengan cara benar, tanpa sogokan, tanpa dipalak dan sebagainya. Sekarang apalah namakan, ada pemalakan terhormat, tidak investasi tapi dapat fee kan gitu, banyak begitu. Ya. Jadi saya katakan bahasa Bali ini ngalih hamerte tidak dengan jalan kebenaran, apa yang bakal terjadi? Maka disebut dengan bahasa Bali merte matemahan wisya. Amerte kehidupan kita menjadi racun bagi diri kita. Kalau bisa adalah amerte anadisari. Nah, jadi sinilah menjadi mana? Kalau pikirannya sudah kacau, kebijaksanaannya kacau, wijayana maya kosa. Terus bagaimana ananda kebahagiaannya?
kebahagiaan semu. Ya. Disinilah konsep menjadi serakah orang. Sudah diberikan sebanyak-banyak tetap saja kurang. Karena kebijaksanaannya hilang, tidak pernah bersyukur. Maka demikian sebenarnya kuning inilah rasa bersyukur harus Karena ketika galungan adalah sebuah peperangan antara dharma melawan adharma. Kan gitu dia. Setelah dharma itu menang, apa yang harus kita raih? Ya kan? Dharma ini sarana, maka saya ulang, kemerdekaan itu seperti apa yang dirumuskan oleh founding father kita tentang negara. Kemerdekaan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Berarti itu adalah raksanam. Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu danam. Ya tidak? Jadi di situ dikembalikan yang ketiga, ya, ikut menertibkan kesejahteraan dunia, kan begitu di pokok-pokok undang dasar, di Pancasila, juga di Mukadimah itu. Berarti kita apa? Rasa aman. Berarti sini santai sini. Ya. Jadi di sini raksanam perlindungan. Jadi luar biasa sebenarnya. Maka dari situ, ya, ketika kita bicara masalah kuningan, di situ ada upaya untuk mengisi kemerdekaan itu setelah menang dalam galungan itu sebenarnya. Jadi dia siklit banget, dia tidak bisa lepas antara galungan dan kuningan. Ya, apa di situ? Isi kemerdekaan dengan membangun kesejahteraan.